Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Setiawan, kelas 10 AKL. Di sini saya ingin mempresentasikan manajemen dan pengembangan SDM. Pertama adalah satu, pengertian. Pengertian manajemen SDM dan pengembangan SDM. 2. Tujuan. Tujuan manajemen dan SDM, pengembangan SDM. 3. Fungsi dan manfaat. Fungsi manajemen SDM dan manfaat pengembangan SDM. 4. Strategi. Strategi pengembangan SDM. Pengertian. Manajemen SDM adalah proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan 1. Untuk mengembangkan aktivitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi. 2. Memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih baik kepada organisasi. 3. Memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktif tingkat kepada organisasi. 4. Untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelesaikan hingga mampu bergerak dalam irama yang sama demi mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan perusahaan. Staffing, mengatur keanggotaan. 2. Penggantian dan kekuasaan. 3. Evaluasi, membuat relasi. 5. Pelatihan penasihatan. 6. Menciptakan kondisi aman dan sehat. 7. Mendalami masalah. 8. Pengintegrasian dan pemberhentian. Manfaat pengembangan SDM. Manfaat pelatihan dan pengembangan SDM perusahaan. 1. Perusahaan akan dapat mempersiapkan tantangan yang akan datang. 2. Perusahaan akan mampu beradaptasi dengan cepat dalam kemajuan teknologi maupun alat-alat baru. 3. Perusahaan akan mampu memberikan produk atau jasa yang berkualitas sehingga akan meningkatkan citra positif perusahaan. 4. Perusahaan mampu bersaing dengan pesaingnya. 5. Perusahaan dapat mempersiapkan karyawan untuk kenaikan jabatan.
Manfaat pelatihan dan pengembangan SDM bagi karyawan. 1. Produktivitas karyawan meningkat. 2. Karyawan akan memahami dan bertanggungjawaban dengan kojubtis yang dimiliki. 3. Skill dan sikap karyawan akan menjadi lebih baik. 4. Karyawan akan dapat menghindari kesalahan yang akan mengurangi perusahaan. Strategis pengembangan SDM. 1. Memberikan penghargaan kepada karyawan. Penghargaan dapat dialirkan sebuah perilaku dalam menghargai atas pencapaian atau prestasi yang dimiliki oleh karyawan, di mana penghargaan ini memiliki banyak jenis, seperti memberikan kenaikan gaji, memberikan hadiah seperti mobil, maupun penghargaan lainnya. 2. Pengadaan program pelatihan. Strategis pengembangan SDM lanjutannya yang bisa dilakukan dengan mengadakan sebuah program pelatihan, di mana program pelatihan ini nantinya akan diikuti oleh karyawan perusahaan. Adapun program pelatihan yang ditawarkan seperti skill training, pelatihan ulang, creativity training, dan lain-lain. 3. Memberikan kesempatan untuk menuangkan ide strategis. Yang pertama adalah dengan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk menyelenggarkan ide-ide yang mereka miliki, di mana ide yang disulurkannya ini seperti bagaimana rancangan produk dalam suatu perusahaan untuk kedepannya. Karena sebuah ide yang akan disalurkan oleh karyawan harus didengar dan diperhatikan jika sesuai. Sekian dari saya, Faisal Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.